Kisah Ratu Nilakendra dan runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran pernah menjadi kerajaan besar di tanah Sunda, terutama di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi. Namun, setelah wafatnya Prabu Siliwangi, kejayaan Pajajaran mulai meredup akibat kelemahan para penerusnya yang lebih mementingkan kenikmatan duniawi dibandingkan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan kerajaan. Kepemimpinan Ratu Sakti yang penuh kezaliman. Sebelum Ratu Nilakendra naik tahta, kerajaan dipimpin oleh Ratu Sakti, seorang raja yang dikenal dengan pemerintahan yang penuh kekacauan. Ratu Sakti lebih mementingkan kemewahan dan kesenangan pribadi. Ia gemar mabuk-mabukan dan tidak memperhatikan kehidupan rakyatnya yang dilanda kelaparan dan kejahatan. Selain itu, ia dikenal sebagai penguasa yang semena-mena, seringkali menghukum mati penduduk tanpa alasan yang jelas dan merampas harta rakyat sesuka hati. Ia bahkan melanggar adat istana dengan menikahi seorang putri yang dilarang oleh adat serta memperistri ibu tirinya sendiri. Akhirnya, pemerintahan Ratu Sakti berakhir dengan tragis setelah ia tewas, membuka jalan bagi Ratu Nilakendra untuk naik tahta. Ratu Nilakendra dan Sekte Tantra. Pada tahun 1551 Masehi, Ratu Nilakendra atau Toha Andomajaya naik tahta menggantikan Ratu Sakti. Banyak rakyat berharap ia akan menjadi raja yang adil dan membawa perubahan bagi Pajajaran. Namun, harapan itu sirna ketika Ratu Nilakendra justru terjerumus dalam ajaran Sekte Tantra. Tantrisme adalah aliran spiritual yang berasal dari India dan telah masuk ke Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Salah satu aspek dari aliran ini adalah praktik meditasi yang mengolaborasikan simbol yoni dan lingga, yang berarti ritual tantra seringkali melibatkan persetubuhan sebagai bagian dari proses spiritual. Raja sebelumnya yang diketahui menganut ajaran ini adalah Kertanegara dari Singasari, yang akhirnya tewas tragis saat menjalankan ritual tantra. Di saat rakyat Pajajaran mengalami kelaparan dan kesulitan ekonomi akibat ancaman serangan dari Kesultanan Banten dan Kesultanan Demak, Ratu Nilakendra justru semakin mendalami ajaran Tantra. Ia sibuk memperindah keraton dengan membangun taman yang megah, membuat jalur penghubung dengan batu-batu besar, serta memperbanyak jimat dan rumah keramat. Sementara itu, rakyat dibiarkan kelaparan tanpa bantuan dari kerajaan. Perselisihan dengan Kesultanan Banten dan Demak. Konflik antara Pajajaran dan Kesultanan Banten dipicu oleh sengketa perbatasan. Kesultanan Banten yang semakin kuat, dengan dukungan dari Kesultanan Demak, mulai menekan Pajajaran. Namun, alih-alih menyiapkan strategi perang yang matang, Ratu Nilakendra lebih percaya pada benda-benda mistis untuk melindungi kerajaannya. Ia menciptakan bendera keramat yang diyakini dapat mengusir musuh dengan kekuatan gaib. Namun, ketika pasukan Banten menyerang,